Iya, kaitan depresi dengan bunuh diri itu sangat dekat sekali ya, karena salah satu ciri untuk orang depresi itu juga ada minimal ide-ide tentang bunuh diri itu ada juga ya. Tapi kaitannya antara depresi dengan bunuh diri adalah memang karena depresi itu adalah gangguan mood ya, terkait mood, dia akan memiliki pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri, karena biasanya pada orang depresi itu sangat memikirkan tentang kematian ya. Jadi bahkan 15% dari penderita depresi itu memiliki usaha untuk bunuh diri, berdasarkan penelitiannya seperti itu. Mengapa demikian? Karena ya tadi, kembali ke ciri depresi tadi, ada merasa ketidakbermaknaan. Bahkan ya tadi ya, kalau sudah merasa tidak bermakna, hilang gairah, hilang minat, terus mau apa lagi? Inginnya ke kematian, seperti itu. Bahkan selalu memikirkan topik tentang kematian tuh sering terlintas pada pikirannya. Mengapa demikian? Usaha bunuh diri pada penderita depresi dianggap sebagai usaha untuk mengakhiri semuanya, sehingga merasa terbebas dari tadi ya, perasaan ketidakbermaknaan dan perasaan tidak berdayanya tersebut. Penanganan depresi itu bersifat kompleks, artinya memang tidak sederhana ya. Yang penting adalah membantu para orang dengan depresi untuk menerima akseptansi terhadap kejadian-kejadian yang stressful, yang traumatik, yang sudah menimpa dirinya, supaya dipahami bahwa itu bagian dari kehidupan dia yang harus diterima dan bukan menjadi semacam kiamat bagi pribadinya. Kemudian karena kita ingat tadi ya, ciri depresi tadi kan bisa kehilangan gangguan tentang kognitifnya, sulit konsentrasi, ketidakbermaknaan, makanya kita bantu untuk dorong untuk mencari sisi-sisi mana sumber kebermaknaan seseorang, sehingga kita bisa expose, kita dorong untuk bisa bahwa kehidupan ini masih bermakna bagi dia, seperti itu. Kemudian juga mengubah sudut pandang, karena sudah merasa tidak bermakna, kemudian merasa orang-orang mungkin tidak membantu dia, itu kita bantu ubah sudut pandangnya. Bisa dengan psikoterapi ya, bisa juga dengan misalkan kalau bagi teman-teman pergaulannya, kita bisa dorong dengan mengkonfirmasi apakah pikiran-pikiran dia benar atau tidak sih sebenarnya, seperti itu. Kemudian juga yang penting juga perlu bantuan obat ya, kita bawa aja untuk konsul ke psikiater, di samping juga tetap konseling ke psikolog, karena kombinasi antara bantuan psikolog dengan psikiater itu akan menghasilkan hasil yang sangat optimal bagi penderita depresi. Jadi penanganannya mesti multidisipliner ya, seperti itu. Bahkan kalau penanganannya lebih dini akan lebih baik lagi untuk diatasi. Peran, sebelum saya jelaskan, peran dukungan sosial itu sangat luar biasa besar ya, karena sebetulnya seperti yang pernah dibahas itu, salah satu ciri depresi itu kan memang tadi ya, menarik diri, dan efeknya kan terhadap interaksi sosial. Nah, bagi orang dengan depresi sebetulnya yang dipentingkan adalah pengalaman bersama orang lain. Di saat dia depresi, dia meminimalkan itu, sehingga orang-orang di sekitar itu sangat penting untuk memberikan dukungan bahwa dia itu masih bersama kita. Nah, sehingga adanya pengalaman bahwa masih bersama dengan orang-orang di sekitarnya itu sangat berdampak luar biasa terhadap individu dengan depresi, karena merasa bahwa dirinya masih bermakna bagi orang lain membutuhkan dia, kemudian orang-orang lain tidak meninggalkan dia, seperti itu. Sehingga sangat penting dukungan sosial bagi dia. Bahkan
Barangkali mungkin pada individu dengan depresi belum mengetahui pentingnya kebutuhan bantuan ke ahli, bisa juga dengan dukungan sosial, itu bisa juga kita membantu mengarahkan, memfasilitasi untuk ketemu dengan ahli psikiater maupun psikolog. Karena begini ya, mengapa dukungan sosial ini dibahas? Dukungan sosial yang paling utama, urgent itu adalah keluarga. Kalau keluarga tidak peduli, itu biasanya juga akan makin sulit seperti itu. Sehingga demikianlah pentingnya dukungan sosial bagi orang dengan depresi.